آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Halaman 266. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Masih belum habis kemarin membicarakan masalah nang maelangi orang garing teh. Sambungannya halaman 266. Tetapi seandainya tidak ada keluarga, kan kisahnya bila orang garing itu diilangi himong ya lah, beban dosa berkurang, orang garing diilangi. Tetapi seandainya tidak ada keluarga dan kawan-kawan yang datang menziarahinya atau maelangi orang garing nih, maka dia akan merasakan bahwa dirinya seakan-akan dicampakkan dalam satu tempat buangan. Kayak ada dihirani tak parasanya. Makanya bagus kita menghilangi orang garing. Tapi keluarganya kada menghilangi, kawannya kada menghilangi, asa dibuang gitu. Apalagi misalnya orangnya ini di perantauan, kita pernah coba merantau ya Allah. Garing di perantauan itu kuitan jauh, keluarga jauh, kawan kita tapi peduli juga. Nukar obat gin berjalan sorangan ke warung misalnya. Nah, makanya ada disebutkan dalam riwayat bahwasanya orang mati hal keadaan di perantauan itu mati syahid. Karena Tuhan marah soninya mudilnya kadang maharong, kadang peduli uninya manusia. Makanya bila mati di perantauan, orang itu mati syahid, maksudnya kadang ada keluarganya di situ. Nah, di perantauan tuh kayak sebatang kara. Mata ghoriban, orang yang mati hal keadaan terasing. Nah, tiada simpati dan tiada kesetiaan dari mereka. Karena bila kawan setia atau bila kawannya garing ia maelangi, bila kawannya dapat kesusahan ia membantu, setia kawan nih. Kadang maunting nyamannya aja tah, bila kawan berduit hanya mengawani, bila kawan terpuruk lalu kada tahu-tahu, nah itu kan kada setia. Oleh karena itu maka ziarah orang sakit sangat digalakkan, maksudnya dianjurkan dalam agama kita. Karena yang demikian itu salah satu di antara hak orang sakit yang mesti kita tunaikan untuk meringankan bebanan perasaannya dan menghiburkan kesedihannya. Maksudnya sedih ya Allah, beban garing ini. Lalu dengan kita maelang itu tak kurangnya sedikit. Nah kayak itu. Kemudian hadis yang ke-31, menunaikan hajat orang Islam, orang lain. Tentunya orang Islam.
menunaikan hajat orang lain. Ya, ada orang perlu kepada kita, punya hajat kepada kita, selama kita mau membantui, maka kita bantui orang itu. Niatnya mengamalkan hadis Nabi, mengabulkan hajat orang Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Itu titik artinya hadisnya panjang lah. Cuman ini langsung dipotong sidin hadis ini tuh. Langsung ke man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Rawahu Muslim. Artinya diriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah. Dalam sini Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah nih, radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, barang siapa melapangkan orang yang mukmin, orang yang beriman, dari suatu kesusahan, dari kesusahan dunia, niscaya Allah Ta'ala melapangkan daripadanya akan kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Nah, jadi namun membantu atau mengurangi kesusahan orang beriman, melapangkan atau ya membantu supaya orang kesusahannya hilang atau berkurang di dunia ini, maka di akhirat nanti kita akan dibantu Tuhan dengan dilapangkan kesusahan kita juga pada hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan atas orang yang sedang dalam kesusahan, maka Allah Ta'ala akan memudahkan ke atasnya daripada kesusahan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Contohnya apa ya, banyak contohnya ya Allah. Misalnya ada orang fakir, orang miskin, misalnya hendak berhutang dan kita ada lebihan duit kau mau hutangi, maka kita hutangi dia. Nah, itu kan mengurangi kesusahannya ya, atau membantuinya. Lalu misalnya sampai tempo inya kada kau bayar misalnya. Nah, supaya memudahkan bagi kesusahannya pulang, maka kita sunat memberikan tempo lagi, tempo lagi untuk kedepannya. Nah, sampai ke tempo ke berikutnya kada kawa pulang ya bayar, memang ada di duitnya lah, kasihannya bang. Lalu kita sunat pulang memberikan tempo lagi. Nah, bertambah tuh pahalanya lah. Sampai tempo berikutnya kada kawa juga bayar, maka kita longgari lagi waktunya. Nah, itu bang, orang beriman nih, karena mau tangi itu ialah membantui, bukan dijadikan bisnis. Namun bayar berlebih itu kan dijadikan bisnis tak. Ini kan bayar berlebih kada juga, berbunga kada juga. Lalu kita berikan tempo terus sampai inya kawa gitu. Ternyatanya sampai meninggal dunia kada kawa bayar. Nah, lalu kita lepasakan itu benar-benar pahalanya lah. Maka insya Allah nanti kita di akhirat akan dimudahkan Allah Ta'ala segala urusan kita. Di lapangan kesusahan di akhirat nanti. Di antaranya mungkin dapat syafaat Rasulullah SAW karena memudahkan kesusahan umat Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Muslim. Keterangan, hidup di dunia ini penuh dengan ujian. Ad-dunya darul balwa. Dunia ini tempatnya bala, tempatnya musibah, tempatnya ujian. Mun kada kon dapat ujian di dunia mati ya sudah. Nah, jadi kita kada kawa
menghindar diuji Tuhan nih. Diuji Tuhan tuh bisa dengan nikmat, bisa juga dengan musibah, bisa juga ujian Tuhan nih. Dengan nikmat diberi Tuhan bersyukurkah, dengan musibah bersabarkah. Nah, satu persatu masalah yang kita hadapi. Setiap orang punya masalah, baik di anak kah masalah, atau bini kah masalah, tetangga kah, bisnis kah, gawian kah. Ada yang besar dan ada yang kecil masalahnya. Ada yang mampu untuk kita hadapi dan ada yang terpaksa memerlukan bantuan orang lain. Kan kita misalnya siang tadi PDAM mati masalah Jawa tah. Kita kan kalau membaiki orang Allah mana kan artinya bantuan orang lain. Lampu misalnya Allah rusak di rumah, berakawa kita mengada ahlinya. Masalah minta bantuan orang lain. Maka apabila takdir datang menimpa kita, untuk kayak musibah, apakah nang tidak diingini nih, dan masalah demi masalah masih bertumpuk di hadapan kita. Masalah nang satu belum tuntung lagi, datang pulang masalah berikutnya, problem nih. Ketika itulah kita menjadi panik dan susah biasanya gitu Pak. Maka kita sangat mengharapkan bantuan orang lain ya Allah. Maka barang siapa yang melapangkan sesuatu masalah yang sedang dihadapi oleh seorang muslim, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik daripadanya. Contoh misalnya kita nih, anggaplah misalnya ya tadi lampu kita misalnya konslet di rumah ya Allah, itu kan termasuk masalah. Lalu ada misalnya kawan kita kah, tetangga kita kah, kita minta bantuan kepadanya, lalu ia mau membantu, ia dapat pahala besar. Tapi ya berterima kasih juga kita ya Allah, aman ada duit upahi gitu nah. Upahi. Nah, membantu orang Islam ya. Yaitu melapangkannya dari masalah yang dihadapinya di akhirat. Nah, mana tuh deh? Belum nongkah? Maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik daripadanya, yaitu melapangkannya dari masalah yang dihadapinya di akhirat nanti. Apalagi orang tuh minta tolong lawan kita. Nah, selama kita kau menolongi, maka kita tolongi. Namun kita kadang kau menolongi dengan tenaga, minimal dengan doa dengan doa atau dengan ide-ide atau saran. Jadi kita aku kan bisa jawab membaiki akan itu, cuman aku ada bisi kawan nah itu kan memberikan saran. Jawab datangi kawanku nang di rumah situ nah itu kan. Secara khusus orang yang memudahkan ke atas orang berhutang. Nah, ada contohnya lihat. Secara khusus orang yang memudahkan ke atas orang berhutang dengan memanjangkan tempo bayaran bagi orang yang belum mampu membayar hutangnya. Nah itu. Jangan sampai tempo harus bayar ya. Orang ada kau bayar. Tapi dilonggari apabila sampai kau bayar. Nah itu. Maka orang yang berbuat demikian juga akan mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Cuman adabnya bagi orang yang berhutang tuh bahabar. Bila sudah sampai tempo tuh bahabar. Karena kadang-kadang orang yang mau hutang ini bisa cuma mengharap cuman sopan menagih. Nah jadi sebelum sampai tempo hendaknya dihabari, didatangi orang itu minta maaf lah, aku nih kata kau bayar nah ada duitnya, awal lah dilonggari. Nah kayak itu. Jadi kan ada habar tuh orang tertenang ya sedikit. Nah, amun kada dihabari dikira orang kena kada ingat kah, kada tahu kan aja. Kemudian nang mau tang ini pulang melonggari surat melonggari. Nang gitu sebulan akan datangnya pulang lah ya, namun ada duitnya bayar ya. Nah, sampai sebulan akan datang misalnya kada kau bayar bahabar pulang.
diteleponi kah atau didatangi minta maaf pulang, minta maaf oh udah bayar nah duitnya kada ada pulang nah. Nah, maka sunat dilonggari pulang, diberi tempo pulang, dapat pahala terus dah. Bahkan pahalanya bisa lebih besar daripada nang inya mau tangi pemulaan tak. Nah, kita lebih-lebih lagi kita ini memudahkan beban umat Nabi Muhammad yang sudah meninggal dengan karena yang sudah meninggal itu ya apa tuh al-mayyitu fil qabri kal ghariqil mugawwis ujar Nabi. Oh mayit yang dalam kubur teh itu seperti orang yang tenggelam di lautan dan nyakar bisa bonyong dan minta tolong kepada orang yang dapat menolonginya. Diumpamakan seperti orang yang tenggelam di lautan kada bisa bonyong. Itu mayit di kubur itu kayak tak. Maka kita nang hidup ini hendaklah memudahkan bebannya dengan cara kita bahadiah Fatihah, batahlil. Biasanya kalau sembahyang hadiah, dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia daripada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Artinya kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Karena insya Allah bila kita meninggal dunia ada juga kena orang menghadiahi kita. Namun kita waktu di dunia ini ketujuh bahadiah kepada orang yang meninggal dunia daripada umat Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala akan membalasnya dengan menuakan orang hidup ni kena mahadiah ke kita juga. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya hadis ke-32 itulah ke-30 kedua nah lengkapnya tuh kelebihan ke-32 kalau pasnya lah bukan ke-30 kedua ke-32 ya. Berani dan disiplin. Nah, jadi berani maksudnya berani ini dalam membela kebenaran, ada penakut dan disiplin. Disiplin ini contohnya apa ya? Pokoknya harus bangun sebelum azan subuh tuh kan contoh disiplin tuh. Disiplin dalam kebaikan harus tepat waktu masuk kerja tuh kan disiplin tuh. Harus hadir ke majelis ilmu. Disiplin ternyata tepat waktu. Itu termasuk akhlak mulia dalam Islam. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wa ajwadan nasi wa asyja'an nasi qala wa qad fazi'a ahlul madinah lailan fasami'u sautan qala fatalaqahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala farasin li abi talhata uryin wa huwa mutaqallidun sayfahu wa qala lam tura'u rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujar Anas sebaik-baik manusia di segi apapun yang paling bagus manusia itu Rasulullah. Segi fisik kah, segi akhlak kah, itu paling bagus manusia yaitu Rasulullah. Dan orang yang paling pemurah Rasulullah paling pemurah. Saking pemurahnya Nabi kada pernah makanan yang di rumah sini itu apa malam. Namun kita di dalam kulkas ya lah sampai seminggu ada. Apalagi daging korban saya sampai sebulan ada. Kalau Nabi Muhammad itu sidin semalaman tuh kan pernah tanpa malam makanan tuh pasti sidin memberikan ke fakir miskin. Nyaman aja jadi zaman Nabi mencari fakir miskin entah masuk ke masjid atau di masjid Nabi itu bukan ahlus sufah sahabat-sahabat Nabi nang kada mencari dunia ibadah aja fakir mereka itu. Nah kalau Nabi itu isi duit
gelisah saja. Tapi kita nih bila kada isi duit gelisah. Kada mau husuk sembahyang bila ada duit di rumah, balik dulu ke rumah, ambil duit itu sedekahkan nggak pakai mesin, hanya awak khusyuk ibadah. Men kita ya Allah, mun kada berduit ini bisa kada khusyuk. Berduit gini bisa kada khusyuk juga gitu nih. Berduit kada berduit gini tetap kada khusyuk sembahyang. Nah, karena kita ini masih hubud dunia, masih cinta kepada dunia. Nya selama cinta kepada dunia biarlah kada mau khusyuk beribadah. Juran tak? Karena cinta kepada Allah tuh kada kawa dimadu dengan cinta dengan dunia. Hati kita tuh bila cinta kepada Allah, ada misalnya di situ cinta kepada dunia, itu kada mau cinta kepada Allah Taala tuh paling-paling sedikit. Kada kawa dimadu cinta kepada Allah lawan cinta kepada dunia, kada kawa dimadu. Pasti ada nang bakalah sebuting. Nah, itu. Jadi solusinya mulai kada kawa khusyuk sembahyang solan berjamaah Dengan berjamaah itu insyaallah diterima Tuhan sembahyang. Walaupun kada khusyuk dipandang Tuhan jamaah. Manusia dan orang yang paling pemurah. Nah, paling pemurah tadi Nabi. Dan orang yang paling berani. Nabi Muhammad orang yang paling berani. Sampai ada di antara sahabat, aku aja bila berperang, aku bagian di belakang Nabi aja. Oh, Nabi ini muka. Karena Nabi ini pemberani. Berkata Anas radhiyallahu anhu, pada suatu malam pernah terjadi sesuatu kejadian yang mencemaskan penduduk Madinah. Kada disebutkan sinilah apa kejadiannya itulah. Entah itu keributan, apakah perampokan dan lain sebagainya, kada tahu juga lah. Mereka mendengar suatu suara yang mencemaskan di kota Madinah tuh. Lalu orang berbondong-bondong pergi ke tempat suara itu. Tiba-tiba mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan balik dari kejadian itu. Hanya Nabi tiba-tiba muncul bulik daripada perjalanan sidin, mungkin sidin mendatangi tempat suara itu tadi. Nah, baginda mengendarai kuda sidin kepunyaan Abu Talhah, sahabat sidin, yang tidak berpelana pulang kudanya. Pelana itu kan ya nang gesang kedudukan di atas kuda tuh biasanya. Ada pakaian itu kudanya. Dalam keadaan menggantungkan pedangnya pada lehernya, leher kuda lah. Gantungan pedang di leher kuda, pedang. Sambil baginda bersabda, tidak mengapa, tiada ada sesuatu yang kamu takutkan. Ada bapak aja Nabi. Mungkin Nabi sini mengontrol oleh. Artinya Nabi ini kan patroli sidin dengan keberanian sidin, dengan kedisiplinan sidin, nah, disiplin tuh deh. Sidin nang mendatanginya itu nah. Apa yang terjadi untuk mengamankan? Apa yang terjadi? Tahu juga kisahnya, apa kisahnya lah. Artinya setelah dicek Nabi kena aman aja. Kalau sidin datang mengabarkan kepada penduduk Madinah, kada apa-apa ya sidin, aman aja, tidak ada sesuatu yang kamu takutkan. Artinya sini ini pemberani ya Allah. Di riwayat Imam Al-Bukhari. Keterangan dalam hadis ini kita dapat lihat keberanian dan kedisiplinan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila berlaku sesuatu kejadian yang menakutkan penduduk Madinah pada suatu malam, maka Nabi kita adalah orang yang pertama sekali berangkat menuju ke tempat kejadian. Contohnya misalnya contohnya kayak di kampung kita, malam-malam dakum ya sekalinya apa? Sekalinya mobil menabrak pagar masjid. Tautan seorang yang ke situ aja. Popinanya jadi mayat, boleh rokok terlibat mana-mana. Nah, tautan nih. Atau misalnya apa? Nah, Nabi kayak itu sih mau berdulu mencek. Ibarat kalau kebakaran tuh berdulu mau
mau beduhulok anak memadamkan api misalnya untuk mengamankan orang yang pertama kali berangkat menuju ke tempat kejadian Nabi. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dengan senjata yang lengkap, pedang tadi. Dan baginda mampu mengendarai seekor kuda yang tidak berpelana. Karena Nabi itu gagah sidin lah. Kekuatan sidin itu berapa kali lipat dibanding orang biasa. Coba bayangkanlah waktu sidin Isra Mi'raj dah. Sidin kan mengendarai burak lah. Ada sidin pakai jaket lah, pakai helm lah sidin lah, pakai sabuk pengaman lah sidin. Adalah sidin menyatu masuk angin atau takipai. Lain kayak nang iklan Yamaha Komeng bare. Oh, ya saking lajunya nih Yamaha Jupiter kah. Hancur baju Komeng. Nah, kan Nabi ada hancur, maka burak tuh kecepatannya kan sebilanya sekali mengipikkan sejauh mata memandang. Nah, artinya Nabi itu kuat di fisik sini kuat benar. Sini gak ada masuk angin, gak ada garing, karena angin malam. Maka waktu Isra itu kan malam ya oleh perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mengendarai burak. Mun kita ya Allah kemana misalnya ke Banjar malam-malam gak ada berjakit pulang dingin ya Allah, ada behilim pulang misalnya, nah padas mata. Nah, Nabi itu ada padas mata sini. Artinya Nabi itu mempunyai fisik yang kuat. Kita lihat Nabi dari sudahlah mengenai seekor kuda yang tidak kuat. Kalau bukan Nabi kita itu seorang yang pandai menunggang kuda, sudah tentu baginda tidak dapat berbuat demikian. Ya Allah. Jadi baginda adalah seorang yang cakap, disiplin, berani dan terlatih. Jadi perlu juga kita berlatih. Cuman kita kan di depan bisi kuda. Masing-masing bisa aja mengendarai kendaraan ya Allah. Kan ada dalam Islam tuh belajar memanah, tak ada tak? Belajar memanah, belajar berenang, ya ada juga. Dalam Islam itu dianjurkan, termasuk belajar berkuda. Kalau perlu yang belajar menembak juga, karena bisa juga suatu saat nauzubillah min dzalik musuh tuh menyerang, apalagi zaman bahari, zaman PKI, perlu ulama bahari bisa bela diri kan, jangankan zaman bahari, nang Ustadz Ali Jabir kemarin kan ditusuk orang, cuman sidin manu jawabang lah ada jawabang menangkis kan, itu kan ada tangan aja. Ya Allah, misalnya aja orang gila, ya ujung-ujungnya orang gila, ya lah. Orang sembahyang ada jolak, sembahyang subuh aneh toh, lalu ada orang gila masuk menampar imam, nah ujur juga kayak nyentuh orang gila leh, jangan-jangan pura-pura gila, nah jadi perlu juga, tapi untuk sembahyang toh ngalih-alih sembahyang toh menangis leh, kalaupun bisa bela diri dah, terlatih, berani dan disiplin. Wallahu alam. Kitab sebutinya. Halaman 46. Halaman 46 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala. Nomor 25, Nabi nomor 25 yaitu Taha, sebagaimana disebutkan dalam syairnya adalah syair nang Aqidatul Awam tuh. Taha ala, maksud Taha itu siapa? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi Muhammad sidin ini banyak ngaran sidin. Ada Ahmad, ada Taha, ada Yasin dalam dalail kan banyak ngaran sidin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad, jadi Nabi kita nih ya Allah, Nabi kita Nabi Muhammad nih, sidin penutup segala Nabi dan Rasul, Nabi yang nomor 25. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir diutus Allah kepada seluruh umat manusia. Bukan cuma kepada manusia lah, kepada jinnya juga. Seluruh umat manusia ini siapapun orangnya, baik suku Jawa, suku Banjar, suku Madura, suku Sunda, suku Dayak masuk, baik berkulit hitam, berkulit merah, berkulit hijau, kuning kah. Pokoknya bila manusia di akhir zaman nih ya wajib mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Nah, kalau orang Yahudi Bani Israel telah nang mulai bahari sampai wah ini ya, inya tuh sebenarnya bertuhankan Allah Ta'ala juga, ya Allah bertuhankan Allah Ta'ala juga, mengakui juga bahwasanya Allah Ta'ala tuh esa. Cuman kenapa jadi mereka kafir? Karena kada mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, itu yang menyebabkan mereka kafir. Kada mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Surah Saba ayat 28. Artinya, dan kami tidak mengutus kamu wahai Nabi Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Bahkan seandainya, bukan seandainya lagi, karena Nabi Isa itu kan nabi ya, kalau akhir zaman ini turun ke bumi ya wajib juga ibaratnya tuh mengikuti akan syariat Nabi Muhammad, jadi umat Nabi Muhammad juga Nabi Isa, Nabi tak sebagai pembawa berita gembira. Maksudnya berita gembira ini surga bagi orang yang beriman, dan sebagai pemberi peringatan, ya bisa jadi nazirani peringatan bahwasanya bila kada beriman bacakan masuk neraka gitu nah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, walakin aksarana, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Adapun huraian terlebih rinci tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, yaitu pada perkataan An-Nazim, Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila, gitu kah? Kena ada nang bait syair yang akan datang bahasan tentang Nabi Muhammad, ada situ tak panjang sedikit. Tak panjang sedikit. Faidah, ketahui olehmu bahwa nama-nama nabi yang tersebut di atas 25 tah, sekaliannya adalah ajamiyah. Maksud ajamiyah ini bukan daripada bahasa Arab, bahasa ajam. Kayak kita ini orang ajam lah, lain orang Arabnya orang, pokoknya selain orang Arab orang ajam. Nah, selain bahasa Arab, bahasa ajam, bahasa Indonesia ini bahasa ajam, ajamiyah. Kecuali 4 nama, maka yaitu Arabiyah. Nah, 4 nama itu bahasa Arab. 4 nama itu, yang pertama Muhammad, nah, itu bahasa Arab. Hud, Saleh, dan Syuaib. Nah, 4 nama ini dari Arabiyah. Dan sekalian nama-nama mereka termasuk Ismul ladzi la yansarif, maksud nasar rijalah keterangan, atau isim yang tidak menerima tanwin. Tanwin itu yang baris 2 itu tanwin, baik fathatain atau kasratain atau dhammatain. Fathah baris 2, kasrah baris 2, dhammah baris 2, itu namanya tanwin. Sekalian nama-nama mereka nabi termasuk Ismul ladzi la yansarif, atau isim itu nama yang tidak menerima tanwin, terkecuali 6 orang. Nah, 6 orang nabi ini narasirin menerima tanwin baris 2 ujungnya, maksudnya
maka yaitu nang enam orang nabi nih ngaran sidin nang menerima tanwin nih, maka yaitu terhimpun di dalam perkataan sun syamlah, itu singkatan lah. Sun huruf sad kelatah yaitu soleh. Jadi soleh itu bertanwin lah, baik salih menerima tanwin dah bisa salihun, misalnya qala salihun, berkata Nabi Soleh kan anu kalau tah tanwin kalau ujungnya, atau misalnya marartu bi solihin misalnya kalau bila kasrah aku melalui dengan si Soleh bertanwin dah, atau misalnya darabtu solihan, aku memukul akan soleh, solihan bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah, tanwinnya tergantung kalimat yang sebelumnya. Nuhun, bisa nuhun, bisa nuhin, bisa nuhan, artinya mau menerima tanwin. Syuaibun atau syuaibin atau syuaiban, mau menerima tanwin, mau menerima baris dua. Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan, awal dah tanwin. Lutun, lutin, lutan. Hudun, hudin, hudin, hudan. Kalau ada menerima tanwin dah ujungnya. Ya, itu Nabi Saleh, Nuh, Shu'aib, Muhammad, Lut dan Hud disingkat jadi sun syamlah. Lain kayak Ibrahim, kada mau Ibrahimun, kada mau Ibrahimin, kada mau aja Ibrahiman, kada mau aja Adam. Ya, kita ada kena Adam kena nang mau bertanwin dijelaskan di bawah tanah. Adapun di dalam bait syair seperti perkataan ada kalau nang dalam bait syair nang akhirat alam nih, Adamun Idrisin Hudud, enggak ada tapi hafal jauh lah anunya nih bait syairnya. Ada kalau Adamun tuh panggil Nabi Adam bertanwin ha. Nah, diperbolehkan bertanwin kalimat neng seharusnya kan Adamu aja bukan Adamun. Namun menurut nahwu nih kenapa jadi bertanwin Adamun mun dommatain domah baris dua. Nah, diperbolehkan itu bertanwin secara mutlak karena darurat syair. Biarlah apa namanya ilmu arud, namanya ilmu nang qafiyah, ilmu nang arud itu biarlah kalah dari ilmu nahwu. Ilmu saraf kalah juga bila ada ilmu syair. Makanya kita membaca nang burdah tadi mi tahu seluruh ujungnya kalau itu karena menyesuaikan supaya syair itu bagus. Mi maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khair limi ya. Padahal kullihim ada sukun pada apa? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ada cuman kayak bio kada sesuai dengan timbangan syair, makanya diberisi mi ujungnya mi berataan latah ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa filana amada ya wasi'al karami. Itu bujur aja Bang karami itu lah. Cuman ada nang seharusnya beris fathah lalu diberiskan ke kasrah berataan dah. Itu baik apa ilmu arud itu mengalahkan, pokoknya kada berdaya tuh Bang ilmu nahwu ilmu saraf bila ada ilmu arud darurat syair ya. Nah, darurat syair sama nang kayak kita nang baca ratib adat tadi lah. Ada obat batinan wa zahir apa tuh ayatnya jadulnya tah ya Rabbana wa kada melihat anunya kada hafal nah mana ya nang kita baca deh. Nah, amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batinan wa zahir, padahal wa zahiran sebujurnya tah
Inya apa waw itu kan atap kepada wabatinan, atap kepada batinan. Coba amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batinan wa zahir, karena menyesuaikan dengan akhir tadi. Padahal biarlah tubna ilallahi batinan wa zahiran gitu. Cuman mungkin kayak dijadikan syair supaya menyamakan lawan yang akhir tadi. Makanya ra'nya dimatikan juga. Itu kan padahal kalau menurut nahwu tuh huruf ra baris fathah tanwin balik itu memang kayak itu logatnya. Kalau sudah besyair ini kalah nahwu, kalah nahwu, kalau saraf. Makanya kan hum adamun kenapa jadi adamun, makanya itu neng ismul ladzi la yansarif, nama nang kada beli betanwin. Nah, karena di situ karena darul syair. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita baca malam ini. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Mudahan kita sebaratan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم